Bagaimana caranya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi kita nikmat serta karunia sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dalam keadaan sehat dan lancar. Doa dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati selaku materi workshop fotografi yakni Mas Pambudi Yoga Perdana dan seluruh peserta yang mengikuti workshop fotografi yang saya gunakan. Untuk kegiatan pertama kita yaitu adalah pembacaan tata tertib kegiatan workshop dan rundown acara. Baik. Berikut adalah tata tertib serta workshop fotografi. Yang pertama adalah mohon hadir atau join Zoom tepat waktu sesuai rundown yang diberikan. Ruang Zoom dibuka pada pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Panitia akan memberikan link Zoom 1 jam sebelum acara dimulai melalui grup WhatsApp. Kedua adalah saat join Zoom, mohon dinonaktifkan mikrofon dan aktifkan kamera serta menggunakan backdrop yang diberikan oleh panitia. Yang ketiga, saat join Zoom sesuaikan format nama peserta, yaitu institusi underscore nama, contohnya adalah Unilak underscore Fulan. Dan yang terakhir adalah peserta diharapkan dapat fokus terhadap acara dan tidak sedang melakukan kegiatan lain. Dan untuk rundown acara yang akan kita lakukan pada kegiatan ini akan saya bacakan. Yang pertama adalah registrasi peserta, pembukaan, penyampaian tata tertib, penyampaian CV narasumber, penyampaian materi oleh narasumber, sesi foto bersama, sesi tanya jawab dan kesimpulan dan penutup. Baik, untuk kegiatan selanjutnya adalah pembacaan CV dari CV narasumber. Baik, berikut adalah CV atau kurikulum CV dari Mas Pambudi Yoga Perdana. Secara keseluruhan, mempunyai pengalaman di bidang industri kreatif sebagai direktur kreatif selama 8 tahun. Untuk saat ini bekerja sebagai profesional fotografer dengan spesialisasi dalam bidang arsitektur, interior, landscape, dan infrastruktur fotografi, graphic design, dan penulis. Pengalaman di Erpandana badan kreatif sebagai direktur kreatif pada tahun 2006 sampai 2012 dan 2016 sampai 2017. Tanggung jawab: 1. Bekerja dengan klien untuk menemukan solusi dan hasil yang optimal. 2. Bekerja dengan desainer, seniman, copywriter, dan eksekutif akun melalui proses kreatif untuk membuat visi yang dapat diimplementasikan dalam berbagai hasil yang akurat. Berikut adalah hal-hal yang telah dilakukan. Yang pertama adalah IMS pada tahun 2017, Indonesia International Motor Show, Lepote Diandra Promosindo, event branding, promosional, multimedia, IEC pada tahun 2017, Indonesia E-commerce Summit, Nexpo, PT Diandra Promosindo, and IDEA atau Indonesia E-commerce Association, event branding, promosional, and multimedia. Berikutnya adalah 2.5 NVG 2017, Essilor Subsidiaries, Awareness Based Campaign, Promotional Collateral for South Asia Region and Activation. Berikutnya adalah Brilliant Idea Market pada tahun 2016, Digital Weekend Bazaar, Bank BRI dan IDEA,
Indonesia E-commerce Association, event branding, promosional dan multimedia. Selanjutnya yaitu musikal Lutung Kasarung pada tahun 2011 dan 2012 oleh Yayasan Prima Ardian Tama dan Retu Kerja di TT event branding dan promotion. Berikutnya adalah Saung Angklung Ujo pada tahun 2008 sampai 2010, yaitu branding dan promotion. Selanjutnya adalah wirausaha. Yang pertama adalah Cerita Tirta pada tahun 2020, Kesatuan Kerja Prasarana Permukiman Wilayah 2 Jawa Timur, Kementerian PUPR, fotografi, writing dan graphic design. Hasilnya adalah profil book. Selanjutnya Rupa Karsa pada tahun 2020, profil dan kegiatan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Kementerian PUPR, fotografi, writing dan graphic design. Profil book 2.5 NVG 2017, Essilor Subsidiaries, Awareness Desk Campaign, Promotional Collateral for Southeast Asia Region and Activation. Selanjutnya Brilliant Media Market 2016, Digital Weekend Bazaar, Bank BRI, dia Indonesia E-commerce Association, Event Branding, Promotional and Multimedia. Selanjutnya adalah Seuntai Cerita Kota Tanpa Kumuh pada tahun 2019. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, fotografi, writing dan graphic design, profil book. Selanjutnya adalah dokumentasi 10 kawasan strategis pariwisata nasional pada tahun 2018. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, fotografi, writing dan graphic design, profil book. Selanjutnya adalah Sacred Space pada tahun 2017, PT Urban Indonesia, graphic design and fotografi, isinya adalah architectural book. Selanjutnya PT Urban Indonesia, Creative Architectural Forum, fotografi Merapi, Narasengkaya, Masjid As-Safar, kilometer 88 Cipularang, Rumah Yatim, Masjid Design and award winning architectural lighting design firm, architectural and interior photography, procedural project, Double Tree by Hilton Surabaya, Point, kantor pusat KAI Bandung. Selanjutnya Marta architectural firm, architectural dan interior fotografi. Imangin Hotel Bandung, Pacific Place Jakarta, Ritz Carlton Jakarta, Pacific Place tempat dan fotografi. Selanjutnya ada Seal Art Plus Design Hotel Bandung, interior fotografi. Dan yang terakhir ini aja. Berapa sayurnya? Sayurnya porsi 8.000, bisa 5.000. Dan yang terakhir untuk pendidikan yaitu apa? Pakai sayur. Pakai sayur, bukan. Biasanya kolaborasi pakai apa? Bisa sayurnya. Oh gitu. Nah. Selanjutnya adalah pada tahun 1999 menjadi mahasiswa di jurusan arsitektur. Berlahir Januari 1981. Selanjutnya adalah musik, film, natur, traveling and leadercraft. Untuk kontaknya, kontak personnya ya ada di bawah ini. Itu untuk emailnya adalah pambudi@perdana@gmail.com, untuk nomor HP-nya 0812 2662 059. Dan untuk alamat sekian untuk pembacaan CV dari materi. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan penyampaian materi oleh
Mas Pambudi Yoga Perdana. Untuk Mas Yoga gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Itu ada yang komentar tadi, operator tolong mute, itu yang lagi beli lontong katanya. Iya Mas. Ya udah suara saya jelas nggak, Mas? Jelas Mas. Jelas. Tadi soalnya suara Mas Abdul kayak sedikit-sedikit putus-putus gitu. Tapi rasanya sih jelas-jelas saja kan ya? Jelas Mas. Ya udah, bisa share screen Mas. Bisa Mas. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Yoga untuk menyampaikan materi Mas. Oke, baiklah. Sebentar ya. Sudah terlihat di layar belum? Apa yang saya share? Sudah Mas. Sudah. Halo Arkilak Fest. Bacanya apa sih Arkilak? Arkilak ya kayaknya. Arkilak Fest. Ya, Arkilak Fest Mas. Arkilak Fest ya. Selamat pagi Pekanbaru. Mungkin juga orang di sini banyak yang dari Indonesia ya, kayaknya yang hadir ya. Jadi selamat pagi semuanya. Assalamualaikum abang-abang dan kakak-kakak semua. Karena saya baru belajar, abang itu cowok, kakak itu cewek. Bener nggak kalau di bahasa Melayu? Ya Mas. Oh iya, bener ya. Oke, sebelumnya saya nggak punya backdrop, karena panitia nggak ngasih saya backdrop. Terus udah gitu, nama Zoom saya penulisannya tidak sesuai format, tapi mohon dimaafkan saja ya untuk itu. Terima kasih waktunya. Senang rasanya dikasih kesempatan untuk berbagi lintas pulau, walaupun sebenarnya kemarin saya juga baru pulang dari Sumatera. Saya baru pulang dari Binjai, Sumatera Utara. Di situ saya belajar abang dan kakak itu artinya cowok dan cewek. Oke. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pambudi Yoga Perdana. Walaupun tadi udah dibacakan, tapi saya mau memberikan sedikit konteks tentang siapa saya, walaupun isinya tidak terlalu berbeda jauh dengan yang tadi disampaikan Mas Abdul. Nama saya Pambudi Yoga Perdana. Saya seorang fotografer yang bermukim di Bandung, sebuah kota tempat lahirnya PBB menurut Sunda Empire ya. Walaupun sekarang namanya udah ganti jadi Lord Rangga Foundation gitu kan. Oke. Saya mau memberikan sedikit konteks tentang seputar saya, tentang diri saya dan apa yang saya lakukan gitu. Suatu saat di masa lalu, saya juga seperti abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Saya seorang mahasiswa arsitektur di Universitas Parahyangan Bandung. Ya memang betul, saya arsitek murtad lah bisa dibilang gitu ya. Saya tidak menjadi arsitek, gitu. Pekerjaan profesional saya berawal dari kami dulu mendirikan sebuah kantor konsultan desain grafis, bukan biro arsitek ya, tapi konsultan desain grafis yang bikin branding, bikin konteksnya tuh desain grafis pokoknya. Terus udah gitu, konsultan desain yang cita-cita besarnya nanti menjadi sebuah agency. Di kantor ini peran saya memang rangkap-rangkap, kadang copywriter, kadang fotografer, kadang creative director gitu. Tapi di tempat ini saya banyak belajar bagaimana saya ketemu klien, saya ketemu orang, saya mempersiapkan sesuatu, saya belajar bagaimana ngatur waktu dalam pekerjaan gitu. Hingga sekitar 4 tahun yang lalu tuh kantornya mengalami konflik fundamental yang berujung pecah gitu. Ya udah pecah, sudah tidak bisa ditempel lagi. Di titik ini saya memutuskan untuk menjauh dari hiruk pikuk dunia per-agensian itu dan melanjutkan untuk berkembang sebagai fotografer untuk memotret hal-hal yang dekat di hati saya, kayak lukisan yang maha kuasa gitu ya. Karena siapa sih yang tidak tertarik? Biasanya memang kalau orang suka dengan fotografi, dia memang salah satu ketertarikan awalnya selain biasanya untuk motretin model-model ya, tapi itu biasanya untuk motret nature. Udah gitu
selanjutnya saya senang juga untuk motret cityscape. Cityscape tuh apalagi untuk anak arsitek tuh biasanya punya ketertarikan untuk melihat urban, untuk melihat kota, tatanannya gimana gitu kan. Nah, itu juga sesuatu yang grows di dalam diri saya untuk sesuatu yang saya suka gitu untuk motret cityscape. Lalu karena basic arsitek saya itu, saya juga motret banyak tentang arsitektur. Kalau arsitektur ini banyak dari klien-kliennya memang yang biro arsitek, entah hotel, entah lighting consultant gitu. Ya, tapi saya motret juga arsitektur dan interior. Ya, kalau arsitektur dan interior memang dunianya selalu beririsan, jadi ada arsitektur, di mana ada arsitektur, di situ ada interior gitu ya. Ini klien-kliennya juga sama sih sebenarnya. Dan baru-baru ini saya juga memotret infrastruktur, karena ini ya saya dapat klien pekerjaan yang memang erat kaitannya dengan infrastruktur gitu. Ya kiranya itu latar belakang saya, rangkumannya kurang lebih begitu, dan sampailah kita di masa kini ya, masa sekarang maksudnya ya, gitu. Pekerjaan saya sebenarnya tidak hanya semerta-merta sebagai fotografer, tapi juga di ranah-ranah pendukung si fotografer itu. Ya jelas ruang lingkup pekerjaan saya itu fotografer, penulis, desainer grafis, dan kontributor. Fotografer ya saya bilang ini adalah main dari pekerjaan saya. Terus penulis, kenapa saya juga sebagai seorang penulis, karena beberapa dari foto-foto yang saya hasilkan itu nanti dirangkai untuk menjadi buku, dan di situ saya juga harus nulis untuk captionnya, untuk narasinya gitu. Desainer grafis ya karena buku yang saya hasilkan saya desain sendiri gitu. Dan kontributor itu maksudnya kontributor untuk stok foto agency, kayak semacam Shutterstock gitu. Jadi foto-foto saya yang tidak terkait dengan hak guna dari para klien-klien itu saya jual di Shutterstock gitu. Jadi kalau ada orang misalkan butuh foto jembatan Siak 4 gitu, saya punya tuh fotonya. Nah itu saya taruh di sana, nanti ada orang mau butuh foto Siak 4, ngambil tinggal beli di Shutterstock gitu. Beberapa tahun ini saya menjadi konsultan untuk pemerintah, Kementerian PUPR gitu ya, untuk mendokumentasikan kegiatan mereka dan mengemasnya menjadi sebuah buku yang proper gitu. Kalau kalian lihat buku-buku arsitek itu kan bagus-bagus emang ya, sampulnya bagus, terus foto-fotonya bagus-bagus dan lain-lain gitu. Nah, memang ada ini bisa saya bilang ini kayak lucknya saya gitu. Jadi memang ada orang-orang di Kementerian PUPR tuh yang meng-hire saya untuk membuat hal itu gitu. Buku-buku yang saya hasilkan kurang lebih seperti inilah gitu. Jadi ini beberapa buku yang sudah dihasilkan. Memang sebenarnya ada nambah lagi tadi kayak yang dibacakan di CV, tapi ya belum sempat dimasukin sini gitu ya. Ya kurang lebih bukunya seperti ini. Jadi buku proper dengan hardcover dengan foto-foto yang bagus, yang ini memang layak dikasihin untuk ke level-level direktur, dirjen gitu. Saya nggak tahu, mungkin Pak Jokowi juga menerima buku ini kayaknya ya, kayaknya saya nggak tahu sih gitu. Lalu nah pekerjaan ini ternyata membawa kisah tak terduga juga buat diri saya gitu, karena dengan pekerjaan ini kalau ngelihat foto Indonesia itu saya sudah mengunjungi ke 26 provinsi. Jadi ini buat saya sendiri cukup takjub gitu dengan ini gitu ya. Karena kalau tidak melalui pekerjaan ini saya belum tentu bisa ke tempat-tempat itu gitu. Karena ya pastinya mahal ya gitu, dan ngapain juga saya sampai ke lokasi yang jauhnya minta ampun, yang saya belum tahu apa-apa, nggak tahu mau ngapain gitu, kecuali memang saya anak sultan atau apa gitu. Itu bukan sih. Jadi ya ini sesuatu yang saya cukup bangga lah gitu, karena saya bisa melihat banyak lokasi dari provinsi terbarat sampai provinsi tertimur, provinsi paling utara sampai provinsi paling selatan gitu. Oke, tapi agak PR juga pas tugas, karena barang-barang yang dibawanya pun juga cukup banyak sebenarnya gitu. Jadi
Kalau kalian lihat, ini kurang lebih barang-barang yang harus dibawa ketika bertugas atau bepergian itu. Ya memang cukup banyak ya, ada tripod, ada drone, ada earphone, ada speaker, ada laptop, jadi supaya bisa kerja di sana juga dan lain-lain gitu. Ini semua peralatan kerja, kecuali yang kanan bawah itu 3 hal paling penting itu, tolak angin, counterpaint, sama vitamin C gitu. Nah itu kalau nggak ada itu mungkin badannya udah remuk-remuk lah gitu ya, bisa dibilang ya. Oke, ini kemarin saya lupa kapan tepatnya, cuman Mas Abdul menghubungi saya dan menawarkan kesempatan ini kepada saya gitu. Saya tanya, temanya apa gitu. Terus dijawab teknik fotografi menggunakan smartphone gitu. Saya agak bingung meresponnya karena seingat saya foto yang saya ambil pakai smartphone yang saya bilang layak tuh hanya 2 foto ini doang gitu awalnya ya gitu. Nah ini saya ambil, saya lupa tahun berapa, cuman saya pikir dengan smartphone hasilnya bisa kayak gini, dan ini 2 foto ini juga dijual di Shutterstock ngomong-ngomongnya. Jadi saya pikir wah kayak gini bisa lolos gitu kan. Nah tapi saya sudah terlanjur mengiyakan tawaran Mas Abdul gitu. Jadi walaupun agak sedikit bergeser dari tema, maaf ya panitia ya, tapi yang saya sampaikan ini sifatnya cukup universal. Jadi yang saya akan sampaikan ini sifatnya cukup universal. Jadi bisa diterapkan untuk smartphone, untuk kamera pemula, untuk apalagi kamera action camera ataupun kamera profesional gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mas Abdul. Jadi saya akan teruskan ya. Oke. Saya kemana-kemana, saya mau mencari judul deh gitu. Jadi saya kasih judul ala-ala, ini tuh tentang ruang gitu ya. Tentang ruang tuh judul ala-ala aja, sebenarnya nggak penting-penting amat. Cuman karena dalam memotret saya selalu melihat objek itu berada di dalam sebuah ruang gitu ya. Ruang dalam makna harfiah maupun dalam makna imajiner gitu. Mungkin secara foto tuh terlihat sederhana, tapi kita coba lihat lebih jauh apa yang direpresentasikan dan bagaimana cara mengkompos sebuah foto itu gitu. Saya akan nge-share tentang pemikiran dan pendekatan untuk yang awal ini ya. Sebagai jebolan jurusan arsitek, kan kita dibiasakan untuk mengerjakan sesuatu itu secara sistematis. Kita punya sistematika alur kerja, kita punya metode, workflow, ada yang menyebutnya problem solving, mind mapping, atau apapun lah gitu. Kita sebut saja itu design thinking ya. Ini biasanya sebelum membuat foto itu saya selalu memikirkan tahap-tahap sebelumnya, jadi nanti saya bisa oke, saya mau fotonya seperti itu gitu. Jadi ini saya bagi 5, cuman saya jelaskan cepat saja ya. Yang pertama tuh paham telusur, ini bahasa saya sendiri aja ya, jadi ini bukan sesuatu yang eksak, bukan sesuatu yang secara akademis teruji, tapi ini yang biasa saya lakukan gitu. Paham telusur itu yang pertama mengumpulkan informasi dan menggali potensi. Pada dasarnya ini survei. Mungkin kita kalau mau studio itu survei lokasi gitu ya, kalau lokasinya sudah ditentukan gitu. Nah itu kita ngelihat di tahap awal ini kita mencoba memahami lokasi tersebut gitu. Jadi kayak matahari terbit dari mana, dampak cahaya matahari terhadap objek gimana, potensi apa yang bisa digali, ada aktivitas apa yang menarik gitu. Nah dengan memahami objek itu kita bisa memutuskan sudut pandang, mencari sudut pandang dengan pertimbangan atau potensi angle-nya masing-masing gitu. Suatu objek itu kan bisa dilihat dari berbagai sisi. Dengan hasil survei sebelumnya, kita bakal punya beragam pertimbangan, kayak misalkan, oh fasad ini diambilnya di pagi hari, karena kalau sore dia backlight. Terus kayak sudut ini dari samping, ini diambilnya bagusnya agak sore, karena bayangannya miring. Sudut ini agak siang, nunggu bayangannya
agak tegar dan lain-lain gitu. Terus tahap yang ketiga itu imajinasi ilustrasi. Itu kayak semacam cita-cita jangka pendek. Kita kayak membayangkan hasil akhir fotonya nanti bakal seperti apa gitu kan. Kayak kita dari membayangkan itu kita bisa menganalisa kayak oh ini ngambilnya harusnya seperti ini, kita ambilnya simetris, kita ambilnya asimetris gitu. Oke, lalu yang tahap selanjutnya eksekusi. Dari 3 step sebelumnya itu kita eksekusi ini jadi tahapan penting karena tahapan ketika tombol itu dipencet dan dia cekrek gitu kan. Nah itu ya jadi pentingnya karena itu gitu. Dengan pengetahuan yang didapat sebelumnya, kita jadi punya panduan untuk mengeksekusi secara terukur. Jadi pas di saatnya kita harus ngambil tuh kita nggak gagap maupun gugup gitu. Karena semuanya kayak semacam sudah diantisipasi. Dan tahapan yang terakhir adalah pasca produksi. Ini kayak semacam ruang gelap dunia maya, dark room, ruang gelap tapi warnanya merah kalau zaman dulu ya. Ini ilmu sihir Adobe Photoshop ya gitu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan orang-orang. Kebanyakan kalau lihat foto tuh, ini fotonya diedit ya? Gitu. Iya, diedit pakai Adobe Photoshop kok gitu. Prinsipnya semakin bagus foto mentahnya, semakin efektif dan efisien proses editingnya. Ini sebenarnya bisa dilakukan menggunakan apapun ya, kayak software-software kesayangan aja, mau pakai Snapseed, mau pakai Lightroom, mau pakai bahkan ngedit di Instagram sekalipun itu menurut saya udah bagus hasilnya sekarang gitu. Ini saya kasih contoh sesuatu tentang step-step ini. Tahun 2019 itu saya berkesempatan ke Aceh. Sebelum berangkat ke Aceh itu kayak sudah kepikiran di kepala saya gitu. Saya ingin motret infrastruktur di Aceh dengan ada aktivitas yang berbau syariat. Gitu. Kan dia provinsinya syariat banget. Terus, tapi saya belum tahu konkretnya bagaimana gitu. Jadi begitu saya tiba di Aceh, saya diajak ke lokasi infrastruktur. Nama daerahnya Sutuy. Sutuy itu kayak itu kayak daerah ningrat zaman dulu, tapi sekarang jadi kayak kawasan kumuh. Lalu direvitalisasi sama PU gitulah, sama Kementerian PUPR. Begitu saya tiba di lokasinya, saya melihat, oh bagus ya infrastrukturnya gitu, ada pedestrian lebar, tampilannya berkarakter, ada unsur-unsur vernakularnya gitu kan. Saya lihat sekeliling, oh ada masjid, ya pasti ada masjid ya di Aceh ya, banyak masjid. Terus jalur ini menuju ke masjid, si jalur pedestrian ini menuju ke masjid, jadi saya bisa motret bapak-bapak atau ibu pulang ke masjid. Kemudian saya amati arah mata angin, oh kayak utara sana, timur sana, dan lain-lain gitu. Jadi saya tahu tuh nanti saya motretnya bagusnya kapan, pas matahari terbit atau terbenam gitu. Jadi saya udah dapat informasi itu gitu. Dan saya udah memutuskan untuk motretnya ke arah inilah. Ini saya dari barat menghadap ke timur ya, karena saya mau motret. Saya pikir kayak pesona fajar itu akan bagus gitu, saya rasa gitu. Terus ya udah. Besoknya, oke, terus jalur pedestrian ini punya jalur disabilitas tuh buat orang buta yang di tengah itu, jadi kayak sebuah karakter gitu menurut saya, kayak ini bisa simetris nih saya ngambilnya gitu. Oke, lalu besok subuh pagi-pagi saya ke sana naik Grab gitu. Pas saya turun dari Grab, saya lihat sekelompok ibu pulang sholat subuh gitu. Saya langsung hampirin, saya bilang ke ibu-ibu ini, ibu, saya minta izin, saya foto ibu. Saya perkenalkan diri, saya ngomong, terus biasanya ngomong gitu ke leadernya aja. Nah ini kayaknya leadernya yang di tengah ini yang pakai mukena warna ungu. Oke, terus saya bilang, nanti jalannya di tengah sini ya Bu, jalannya barengan ke depan gitu, ibu sambil ngobrol dan lain-lain gitu. Terus mereka setuju, pas langitnya juga mendukung, jadi dalam kurun waktu sekitar 28 detik nih saya ngambil sekitar 40 foto gitu ya, jadi memang secara cepat gitu, gitu, dan satu foto ini yang terpilih gitu. Saya cukup senang dengan hasilnya sih, karena apa yang saya gambarkan itu bisa tertuang di sini gitu.
Ya itu contoh, uh, yaitu cerita di balik pengambilan foto ini. Walaupun proses motretnya mungkin hanya sesaat, tapi pemikiran tentang foto ini sudah dilakukan sebelumnya. Itu sudah dibayangkan sebelumnya. Contoh lainnya saya mau mencontohkan tentang Candi Prambanan. Candi Prambanan itu buat saya, ya buat orang Jawa ya, itu punya arti yang besar karena kayak semacam, wah, zaman dulu sudah bisa bikin seperti ini gitu kan, wah, ini gimana caranya gitu. Terus sudah gitu, dari dulu saya memang punya mimpi ingin motret, ya dari awal-awal bisa motret lah ya, itu saya memang punya mimpi ingin motret Candi Prambanan tuh saat senja, candinya diterangi tata lighting yang aduhai gitu. Terus udah gitu, saya datang nih ke Candi Prambanan ini 4 hari berturut-turut gitu. Terus saya datang sore hari, keliling-keliling, nanya jam buka, jam tutup, apa lampunya dinyalain atau enggak gitu. Pas lampunya dinyalain masih boleh ada di sini atau enggak gitu. Nah ini hasil-hasil keliling dari cari-cari angle, jadi dari sini. Ternyata cukup jauh ya, jadi kalau kalian memang mau merencanakan hal seperti ini, ya siap-siap capek aja gitu. Terus, lalu saya menentukan angle ini yang saya jadikan base foto, karena saya pribadi saya senang banget dengan komposisi yang simetris gitu ya. Komposisi yang simetris itu saya suka gitu. Terus lalu saya menentukan fasad ini, fasad depan candi, kamera ngadep barat, harapannya pas senja akan ada warna-warna meriah di langit tuh kan di bagian belakang. Gitu. Saya set tripod, saya sudah siap dari jam 5. Saya akan ngetem di sini mungkin 1 jam sampai 1,5 jam ke depan untuk melewati pergantian waktu dari sore, golden hour, sunset hingga blue hour. Foto ini diambil menjelang senja, mataharinya di belakang, jadi candinya memang selalu backlight ya gitu. Jadi candinya memang selalu backlight kalau menghadapi situasi seperti ini. Terus latar belakang arsitektur juga membentuk saya cara berkomposisi gitu. Jadi komposisi hal-hal geometris mendasar kayak grid, simetris, aksis, balance, itu memang berperan penting dalam foto-foto yang saya hasilkan gitu. Nah, lalu ini kondisi pas senja, cahaya-cahaya yang diincar mulai keluar, tapi memang candinya semakin gelap ya gitu. Dan ini orang-orang yang tersisa yang masih ada di sini gitu. Terus ini sekedar intermezzo ya, kalau kalian bilang, buat yang belum tahu, Candi Prambanan itu memang taman candinya masuk di areanya Jawa Tengah, tapi si candinya sendiri itu masuk dalam provinsi Yogyakarta DIY. Jadi ini saya motret dari Jawa Tengah, motret provinsi DIY ini. Jadi ini fotografi lintas provinsi sebenarnya, walaupun batasnya hanya pagar ya. Nah, terus setelah jam 6 petang itu pagar monumen candi ditutup. Monumen candi itu maksudnya yang area utama candi, tapi kita masih boleh berada di Taman Candi Prambanan gitu. Ini saya motretnya dari batas pagar, jadi ini saya motret dari luar pagar, jadi si ujung lensanya kayak masuk sedikit ke dalam pagar itu. Terus jam 6:30 itu lampunya baru dinyalain, tapi dalam kesempatan ini langitnya sudah jelek dan itu ada cahaya-cahaya surgawi dari belakang candi yang overpower gitu kan, dan itu ngerusak lah pokoknya. Ini hasil yang kalau dijepret pas 6:30 pas lampunya udah nyala gitu. Nah, pas lampunya nyala, langitnya sudah terlalu gelap dan membosankan, belum lagi ya cahaya-cahaya yang mengganggu ini. Pas disatuin, semua gambar itu memang jadinya seperti ini gitu ya. Gitu. Jadi itu tadi gambaran tentang bagaimana sebuah ide di crafting sampai menjadi sebuah hasil akhir dari foto gitu. Ya gambarannya kurang lebih seperti itu. Terus itu tadi gambaran tentang pemikirannya. Kita sekarang akan berbicara tentang pendekatannya. Di sini walaupun saya arsitek murtad, cuman pendekatan arsitek itu masih tetap saya pakai sampai sekarang gitu.
Eh, saya di sini bilangnya geometric rules ya, karena arsitek itu kan tidak sekedar ilmu rancang bangun ya, seperti kita tahu karena kita semua anak arsitektur. Kalau kita lihat lebih jauh, arsitektur itu kan kayak semacam ilmu memahami ruang gitu kan. Dulu selalu ditekankan tuh, meruang gitu kan, kayak apa ya, dulu awal-awal nggak paham, cuman lama-lama oh begitu maksudnya. Lalu ruang adalah sebuah petak yang memiliki batas-batas, baik batas nyata maupun imajiner. Dengan pemahaman ini, jalan pun bisa dikategorikan sebagai ruang karena memiliki batas-batas. Contohnya pagar yang sedang makan tanaman gitu kan, atau mungkin rumput gitu dan lain-lain ya. Percaya atau tidak, hingga kini dalam profesi ini saya masih menggunakan prinsip-prinsip dasar yang dulu diajarkan di semester 1 mata kuliah menggambar teknik. Saya nggak tahu kalau di Lancang Kuning namanya apa, cuman kalau dulu di Parahyangan itu namanya menggambar teknik, itu belajar kayak semacam ilmu dasar-dasar dalam komunikasi arsitektur. Semua yang di sini pasti udah paham di luar kepala sih ya, tentang beberapa hal ini. Perspektif 1 titik hilang, perspektif 2 titik hilang, horizon selalu rata, dan akurasi sumbu geometris. Ini masih saya pakai sampai sekarang gitu ya. Ini nggak usah saya jelasin karena pasti tahu ya. Ini contoh dalam penggunaannya. Walaupun saya memotret, dalam saya memotret saya masih pakai prinsip-prinsip ini. Kayak yang sebelah kiri ini Masjid Baitur Rahman Aceh. Ini saya pakai perspektif 1 titik hilang. Untuk yang sebelah kanan itu pakai perspektif 2 titik hilang. Ini kalau contohnya dalam arsitektur. Terus kalau ini dalam interior, perspektif 1 titik hilang seperti ini. Yang kanan itu kamar di sebuah hotel di Surabaya, itu pakai perspektif 2 titik hilang. Terus mungkin ada yang bertanya, itu kan memang bangunan ya, memang sudah selayaknya seperti itu. Tapi saya bawa juga ke foto-foto yang sifatnya kayak human interest gitu, yang sifatnya tuh memasukkan manusia di situ. Saya juga tetap pakai prinsip-prinsip itu gitu. Jadi kayak yang sebelah kiri ini perspektif 1 titik hilang diterapkan di kegiatan anak-anak mau berangkat ke sekolah gitu lah, ceritanya begitu. Itu juga saya pakai prinsip-prinsip fotografi arsitektur gitu. Terus yang kanan itu kayak semacam sebuah kampung yang jalannya baru dibenahi, terus mereka kayak dengan sukacita merawatnya gitu. Nah itu juga pakai pendekatan perspektif 2 titik hilang gitu. Jadi bukan hanya di foto-foto yang sifatnya arsitektural atau interior, tapi bahkan di foto-foto yang sifatnya human interest pun prinsip-prinsip ini saya pakai gitu. Terus yang selanjutnya yang tadi horizon selalu rata gitu ya. Ini horizon adalah harga mati kalau saya bilang. Horizon harus selalu rata. Ini horizon yang lurus secara mendatar ya, bukan horizon yang tegak. Kalau horizon yang tegak tuh namanya Marcus Horizon. Itu kiper timnas kalau tahu tuh. Ya, terus udah gitu horizon miring itu kadang merusak mood dari foto. Bagai nilas titik rusak susu sebelanga gitu. Kalau ada paribahasa zaman dulu seperti itu. Kenapa harus lurus? Karena gambar yang paling bagus itu kan sebenarnya gambar yang kita lihat dengan mata kita sendiri gitu ya. Dari apa yang kita lihat gitu. Dan horizon itu memang selalu lurus, walaupun kita memiringkan kepala ke kanan ke kiri, itu horizon tetap akan lurus gitu. Kalau di alam, itu horizon memang cenderung mudah dideteksi ya di alam terbuka, karena horizon itu kan batas ketemunya antara langit dan bumi, gitu kan. Horizon di desa gampang banget ditemuin, horizon di kota juga gampang banget ditemuin. Gitu. Tapi kayak misalkan kayak di pemukiman, kayak di mana, kalau horizon itu nggak ada, bisa berpatokan pada benda-benda horizontal, seperti tangga, anak tangga, lisplang gitu ya, atau kusen gitu, atau berpatokan benda vertikal kayak pagar, jendela juga bisa, dan lain-lain. Nah, akurasi sumbu geometris, kalau ini
Ini bagian yang otomatis ngikut kalau kita pakai prinsip-prinsip fotografi arsitektur tadi ya. Jadi walaupun ini saya motret ibu-ibu lagi kerja, karena dia kerjanya nyabutin benang untuk konveksi, ibu-ibu ini memang saya sengaja saya suruh duduk, karena saya suka komposisinya tuh, di situ ada kayak semacam shelter, ada kursi, dan ibu-ibu itu kayak bekerja. Jadi saya suka komposisinya, saya bisa simetris, ibu-ibunya bisa tetap jadi fokus, dan kebetulan di situ ada ayam lewat. Nah itu juga memberikan sebuah nilai tambah buat foto tuh, ada ayam lewat. Oke, terus contoh lain dari akurasi sumbu vertikal dan horizontal ini seperti ini. Oke, selanjutnya, salah satu untuk menjaga tipsnya adalah kamera tegak lurus vertikal dengan objek dan lingkungannya 90 derajat ini. Pokoknya ya kalian usahakan sendiri, pasti bisa merasakan ruang itu kan. Diupayakan kamera tidak menunduk atau menengadah. Ini kalau bisa lurus seperti ini ngambilnya lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, ya baru yang agak menunduk atau menengadah gitu. Tapi itu selalu jadi aware kita untuk, oh ya, saya motret harus gini, saya motret nggak boleh gini gitu. Terus serangkai ini sebenarnya kayak dua hal selain pendekatan teknis tadi yang biasanya saya masukkan ke dalam foto, yaitu konten dan konteks. Konten itu adalah apa yang terpapar di dalam foto, apa yang ingin disampaikan melalui foto. Dihimbau untuk menghindari clutter, jangan berpikir apa yang perlu masuk ke dalam frame foto, justru apa yang semestinya dibuang dari frame foto tersebut gitu. Contohnya adalah ini seorang nona, kalau ini contohnya dari NTT. Nona itu adalah apa ya? Anak kecil wanita itu namanya nona kalau di sana ya. Seorang nona sedang menyirangi tumbuhan di taman vertikal hasil kreasi masyarakat RT 10 gitu contohnya. Fokus pada hal itu aja dulu, jangan ditambahin dengan kakak nona tuh remaja putri, baru pulang sekolah, opa jalan-jalan, nyong main sepeda, nyong tuh anak kecil laki-laki, Pak RT parkir motor, dan lain-lain gitu. Jadi fokus aja pada hal itu dulu, taman vertikalnya bagus, si adik ini lagi nyiram, tanpa distraksi, foto itu dapat bercerita lebih baik. Jadi memang fokus pada beberapa hal yang oke, saya harus masukin hal-hal ini saja gitu. Jangan ditambahin dengan yang lain-lain. Gitu. Nah, ini contoh lainnya, satu aktivitas, tidak ada bias objek. Gitu. Jadi, udah satu aktivitas aja, jangan terdistraksi sama yang lain. Kalau ada hal-hal yang mengganggu, tungguin aja dulu gitu. Nah, ini yang gambar kanan ini di Sukaramai, Pekanbaru. Ini salah satu bapak-bapak baru pulang dari jualan lontong Medan gitu. Terus saya samperin, Pak, Bapak saya foto sedang jalan di sini, mau nggak Pak? Oh ya silakan saja gitu. Nah, setelah jam-jam ini mending cari bubur ayam atau nasi kuning atau minas gitu, atau bakwan Sumatera gitu, atau kentang mungkin gitu. Terus sudah gitu cahaya pagi itu punya efek rendering warna yang dramatis menurut saya gitu. Jadi ini seperti sebuah pertunjukan seni aja gitu. Ada lighting yang dramatis dengan sinarnya yang masih miring. Kalau dilihat warna di kedua foto ini jadi lebih hidup. Hijaunya tanaman, semburat cahaya mentari, biru warna di sini, terus warna kuningnya gitu ya. Sampai bahkan kemeja ini pun tuh jadi lebih bagus warnanya gitu, kemeja ungu. Terus udah gitu di pagi hari tuh banyak aktivitas yang bisa kita foto. Jadi kayak ibu-ibu ke pasar, orang nyapu-nyapu, ngantar sekolah, gitu. Dan ini juga di pagi hari gitu, kayak atmosfer pagi hari tuh entah kenapa selalu menyenangkan gitu ya. Ini kiri di Wakatobi, kanan di Semarang. Jadi bisa juga memainkan berduet dengan siluet gitu kan. Itu juga terjadi di pagi hari. Lalu temani sore ini sekitar 3:30 sampai jam
Saya nggak tahu kalau di Pekanbaru sampai jam berapa ya. 18.30 ini udah terlalu sore sih kayaknya. Tapi mungkin kalau di Aceh bisa sampai 18.30. Tapi mungkin sampai sekitar jam 18 atau jam 17.30. Tak kalah sama halnya dengan pagi, cahaya sore juga memukau. Bedanya pagi dan sore adalah tidak ada bedanya, sama aja. Cuman kalau pagi itu biasanya lebih effort bangunnya karena harus bangun, harus mandi, harus siap-siap gitu kan. Nah itu yang lebih effort sih. Kalau bedanya sih nggak ada gitu ya. Karena kalau pagi itu mengganggu waktu tidur kan, karena jam-jam 5, jam setengah 5 itu kan lagi enak-enaknya tidur. Harus bangun, harus mandi, harus siap-siap, harus berangkat. Nah itu effortnya tuh berat lah gitu. Tak kalah dengan pagi, sore juga memiliki banyak aktivitas. Anak main-main, ibu ngegosip, dan lain-lain. Jadi, kalau kalian yang suka dengan tema-tema foto human interest gitu, nah itu banyak aktivitas yang terjadi di situ. Kenapa pagi dan sore? Karena pagi dan sore itu adalah waktu terbaik kalau menurut saya. Itu kayak semacam dua jendela waktu yang menghadirkan tatanan cahaya paling dramatis. Kenapa nggak siang aja gitu? Karena siang hari kan juga cahayanya kuat gitu. Karena kita tinggal di daerah tropis, intensitas mataharinya tuh tinggi banget kan. Di siang hari cahaya terlalu kuat untuk kamera. Yang kena cahaya langsung terlalu terang, yang tidak kena cahaya langsung jadi terlalu gelap gitu. Warna juga jadi lebih flat karena si cahayanya overpower gitu. Nah, ini contoh saya motret bangunan di sore hari. Jadi yang sebelah kiri itu bahkan sampai di penghujung hari ketika matahari itu sudah mau sayonara gitu, itu juga masih bisa memberikan sesuatu yang bagus gitu untuk difoto gitu. Dan jendela cahaya di ujung hari itu memang ya bagus lah, sama halnya dengan pagi. Cuman kalau sore ya kita lebih prepare aja karena udah bangun gitu. Gitu. Terus ini ada rangkai cahaya. Ini maksudnya kayak semacam merangkai cahaya. Itu banyak arsitek yang senang bermain-main dengan sinar dan bayangan. Seperti dua hal yang dirangkai menjadi satu gitu. Kayak memahami arah sinar, ada bukaan di mana, bayangan jatuh kemana, itu kayak udah paling senang biasanya gitu. Contohnya ini cast shadow, biasanya yang jadi apa ya, kayak attraction utamanya itu adalah si bayangan yang miring-miring begini, atau melalui roster gitu, atau ada bukaan di mana nanti si bayangannya itu membentuk seperti apa. Nah, perpaduan itu tuh biasanya unik gitu, dan itu tuh banyak arsitek yang suka gitu. Kayak contohnya lagi sebelah kiri ini adalah gambar sebuah ruang kelas aja sebenarnya gitu kan, tidak ada yang spesial, tapi karena diambil di saat yang tepat, jadi ada bayangan yang, jadi ada sinar yang masuk dan membentuk itu tuh sesuatu yang miring gitu. Nah itu jadi memberikan karakter lebih di foto tersebut gitu. Padahal mungkin kalau ini di foto di waktu yang biasa aja juga hasilnya biasa aja sih, karena ya ruang kelas kosong aja pada dasarnya gitu. Penelusuran ini Bang. Yang sebelah kanan tuh kayak yang sebelah kanan tuh cahaya memberikan ruang. Jadi kayak kita kan pasti paham dengan dimensi ya. Jarak antara sini ke sini, terus kayak yang ini bulat, yang ini garis, yang ini membentuk ruang di sini gitu. Nah, dengan ada cahaya yang tepat itu tuh jadi semakin karakter itu tuh jadi semakin muncul gitu. Karena ada gelap terang yang terbentuk di situ. Bahkan dalam aktivitas keseharian pun yang sangat sederhana bisa dibilang, itu juga punya arti gitu. Ini seorang santri lagi nyuci baju, saya foto. Ini surprise juga sih ketika ngelihat ada garis seperti ini yang terbentuk dari cahaya yang masuk gitu. Pas saya foto saya pikir keren juga gitu. Dan yang kanan ini di aktivitas keseharian juga bisa ini si bayangan pagar ini jadi kayak topengnya si ibu ini ya. Ini kalau dilihat kan seperti seorang ibu yang hanya duduk gitu ya, melihat ke arah kiri. Tapi ini sebenarnya si ibu ini, dia sedang mengantar suaminya pergi untuk
mencari ikan di laut gitu. Ini saya foto, saya nggak tahu konteks ceritanya awalnya, cuman pas saya tanya, iya itu suami saya mau berangkat melaut gitu. Terus tadinya dia agak lebih ke sini, cuman agak saya suruh mundur sedikit supaya ada bayangan yang nimpa muka dia gitu. Itu sih. Terus apa lagi yang sih? Oh ya ini, memotretlah sebanyak-banyaknya karena 99% hasil motret biasanya jelek gitu. 1% itulah yang kebetulan bagus dan layak untuk dipublish. Ya, terima kasih Arkilek Fest-nya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah memperhatikan. Kembali lagi ke Mas Abdul. Baik Mas, Ya. menarik sekali materi yang disampaikan. Semoga yang disampaikan oleh Mas Pembudi Yoga bermanfaat bagi kita, menambah wawasan kita dalam mengambil gambar khususnya menggunakan kamera atau kamera profesional ataupun nanti dari handphone, smartphone. Dan untuk selanjutnya Mas, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu dari Juandi Unilak. Halo Mas Pembudi, salam kenal. Sebelumnya saya ingin bertanya, dalam fotografi untuk memotret bangunan yang memiliki bentuk arsitektur yang menarik, adakah teknik yang dapat menonjolkan bentuk arsitektur bangunan tersebut? Gimana? Coba diulang lagi Mas, nggak kedengeran, sorry. Putus-putus. Dalam fotografi, untuk memotret bangunan yang memiliki bentuk arsitektur yang menarik, adakah teknik yang dapat menonjolkan bentuk arsitektur bangunan tersebut? Kalau sebenarnya kalau secara teknik berfotografinya, fotografi arsitektur itu cukup membosankan karena sebenarnya secara teknik ya gitu-gitu aja gitu, karena apa ya, kayak kita mencoba untuk presisi dalam geometris, kayak kita mencoba untuk cari angle yang bagus. Yang jadi tantangan dalam fotografi arsitektur itu justru kayak kita bisa mendapatkan feels ruangnya gitu loh. Itu yang sebenarnya sesuatu yang kalau dibilang teknik khususnya ada atau enggak, secara teknis fotografi itu sebenarnya nggak ada teknik khusus untuk mendapatkan itu, tapi memang itu bertumpu pada kepekaan si kita yang mau motretnya gitu. Jadi kayak semisal kita mau memotret apa ya contohnya ya, kayak kita mau memotret sebuah, contohnya kayak tadi aja, contohnya kayak gini, saya agak-agak susah. Kayak yang kelas tadi aja ya, itu kan sebenarnya bangunan yang biasa saja, tapi karena yang ini tadi nah yang kelas yang sebelah kiri ini kan sebenarnya itu bangunan yang biasa saja, cuman karena saya bisa berada di tempat di waktu yang tepat gitu, sehingga itu jadi kayak punya nilai lebih kan dengan adanya si sinar-sinar yang masuk itu gitu. Kalau secara teknik ini sebenarnya sangat biasa untuk ngambil foto ini gitu. Jadi saya ada berada di situ, batas-batas pinggirnya segini, batas atasnya segini, misalkan informasinya saya mau menyampaikan ruang kelas gitu ya, berarti itu harus kelihatan kan ada kayak semacam ruang kosong. Saya mau menyampaikan lagi bahwasannya itu ada connecting door-nya, jadi pastikan untuk connecting door itu dibuka dan dia menginformasikan ada ruangan di sana yang bisa dituju gitu kan. Nah itu kan jadi informasi tentang connecting door dapat, informasi tentang ruang kelas dapat, terus ya karena saya berada di waktu yang tepat sehingga si sinar itu masuk, jadi ke semua itu dipadukan menjadi sebuah foto yang punya nilai lebih gitu kalau saya bilang gitu. Tapi kalau secara teknik sendiri sebenarnya nggak ada yang spesial sih kalau menurut saya gitu. Sudah menjawab belum itu kira-kira? Abisnya sudah cukup jelas Mas. Yeah. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Mas dari Maranatha.
Pagi Kak, izin bertanya, bagaimana cara membuat komposisi warna pada hasil foto itu jadi seimbang? Seperti mengatur cahaya atau kontras. Apa ada tips atau rekomendasi tutorial dalam menggunakan Adobe Photoshop? Terima kasih. Oh, membuat komposisi warna. Membuat komposisi warna jadi seimbang. Itu kalau saya dalam memotret itu saya jarang untuk maksudnya gini, saya nggak terlalu paham membuat komposisi warna tuh apakah itu pasca memotret atau pas sedang memotret. Kalau sedang memotretnya ya kita memang harus peka kayak melihat warna apa dari sudut apa itu ketemunya berpadunya dengan warna apa gitu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi kayak semisal kayak foto yang kanan itu kalau saya geser ke sebelah kanan dari arah matahari datang itu mungkin nggak akan kelihatan tuh bayangan-bayangannya. Jadi sehingga si rumput akan terlihat lebih flat gitu, si guci-guci itu akan terlihat lebih flat gitu kan. Jadi sehingga di situ spektrum warnanya pun juga akan berkurang gitu. Itu mungkin kalau pada pas pemotretannya ya. Jadi kita kayaknya harus lebih peka untuk melihat warna apa dari sudut apa nanti ketemunya akan warna apa gitu. Jadi misal kalau di sini kan foregroundnya saya ambil tanaman karena tanaman berwarna hijau itu dengan dengan batu bata yang di belakangnya itu kan akan menimbulkan perpaduan warna yang cukup kontras ya. Dan mataharinya dari sebelah kanan sehingga guci-guci di situ kan akan memiliki lebih banyak spektrum warna gitu kan karena dia ada dari terang dan gelap gitu. Nah itu mungkin menjawab dari membuat komposisi warna pada hasil foto jadi seimbang ketika memotret gitu. Tapi kalau ketika di pasca produksinya, jadi pas ketika di tahap editing, saya jarang untuk mengubah-ubah warna sebenarnya. Dalam di Photoshop tadi memang saya jarang mengubah-ubah warna. Jadi memang saya menjaga warna itu senatural mungkin yang saya dapatkan dan yang saya ingat gitu. Jadi kayak warna ini juga tidak ada satupun yang misalkan diganti dari warna hijau jadi agak hijau muda gitu, atau dari warna rumput yang seperti itu dijadikan lebih terang atau lebih gelap, itu saya jarang gitu. Jadi karena memang dapatnya biasa, jadi saya jarang mengubah warna pasca produksi gitu. Kalau bagaimana cara mengatur cahaya atau kontras, itu jawabannya adalah kamera sekarang kan udah canggih-canggih gitu ya. Dia apalagi handphone sekarang Samsung dan iPhone gitu kan kayaknya fotonya nggak mungkin jelek dia. Warna secara kontras gitu kan udah pasti tuh bagus gitu. Nah itu kalau di foto di HP saya memanfaatkan itu biasanya gitu. Jadi saya pakai auto atau paling yang saya atur gelap terangnya aja tuh gitu. Gelap terangnya itu saya atur. Kalau di Snapseed itu bentar, saya buka dulu Snapseed-nya. Itu biasanya ada pengaturan ambience tuh, nah itu biasanya untuk kayak misalkan apa yang perlu dikeluarkan, apa yang perlu disembunyikan, itu saya biasanya ngaturnya di situ aja tuh. Kalau tips atau rekomendasi tutorial dalam menggunakan Adobe Photoshop, ini jawabannya bisa panjang, tapi kalau misalkan punya contoh kasus, misalkan pingin apa, ini digimanain dan lain-lain gitu, itu kayaknya nggak di sini gitu ya. Soalnya itu harus ada contoh kasusnya untuk misalkan kayak tips rekomendasi kayak tutorialnya harus digimanain itu kayaknya kalau disampaikan di sini waktunya nggak cukup gitu. Gitu ya, atau nanti mau nanya langsung juga silakan saja kalau dalam ini gitu. Baik Mas, kita Menjawab nggak tuh? Mudah-mudahan menjawab ya.
Ini ada beberapa pertanyaan lagi, Mas. Mungkin 2 atau 3 lagi, Mas. Boleh? Selanjutnya dari Anissa Salsabila. BSK, selamat pagi Mas Pembudi, izin bertanya. Jika untuk fotografi arsitektur, apakah ada ketentuan khusus untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Oke. Kalau motretnya pakai HP, itu ketentuan khususnya kayaknya nggak ada ya. Ya pastinya ketentuannya ya, diusahakan foto itu memang selalu tajam dan secara komposisi itu bagus gitu. Jadi memang harus benar dipikirkan, nggak boleh, jangan berpikir nanti kalau ke sana sambil motret ya gitu. Tapi ya udah ke sana, diem, cari komposisi yang bagus. Diusahakan jangan geter aja gitu. Itu kalau pakai kamera HP. Jadi memang diusahakan tuh still dan dia pas dapet bagus aja gitu ya. Jadi tajam gitulah. Tajam. Kalau foto tajam tuh diapa-apain kan enak. Tapi kalau misalkan kita goyang-goyang atau apa, ngambilnya asal-asalan gitu, udah pasti tuh hasil fotonya nggak bagus gitu. Tapi kalau untuk pakai kamera yang punya mode-mode manual gitu ya, HP juga mungkin sebenarnya punya mode manual. Itu biasanya saya selalu pakai bukaan antara 8 atau 11. Itu karena itu sweet spot untuk clarity gitulah. Jadi diafragmanya tuh di angka di 8 atau 11 itu, jadi gambar itu tajam dari depan sampai belakang gitu. Itu tuh tajam semua gitu. Nanti speednya mengikuti aja gitu. Tapi kalau diusahakan juga pakai tripod ya, jadi biar kameranya nggak gerak gitu. Itu sih, itu aja teknik yang kira-kira begitu. Baik Mas. Selanjutnya ini dari pertanyaan dari Pak Parlin. Pak Parlin. Iya Pak Parlin. Untuk pertanyaannya, pernah tidak saat akan memotret seharian ditunggu tetapi tidak dapat momen yang diinginkan? Apakah menunggu esok hari dan foto ulang atau mengedit foto yang dapat diaplikasikan atau program editing? Nah, ini memang banyak jadi perdebatan ya kayak gini. Tapi kalau sering juga, jadi memang ini yang saya tunjukkan yang bagus-bagusnya aja kan gitu. Tapi sering juga ketika datang ke sana itu hujan. Ketika datang ke sana itu cuaca tidak mendukung gitu kan. Ya terutama dari faktor cuaca itu kalau buat fotografi itu pengaruhnya besar banget ya gitu. Jadi kalau misalkan matahari nggak keluar gitu tuh, itu tuh bisa bikin bad mood lah kalau buat fotografer gitu. Nah itu tapi para klien tuh kan kadang-kadang tidak mau peduli dengan itu ya gitu kan. Tidak mau peduli, pokoknya saya nge-hire kamu, ya saya mengharapkan hasil yang bagus gitu. Nah kalau memang keadaannya cuaca itu tidak mendukung dan kita terbatas oleh waktu, jadi misalkan dalam di sebuah tempat dan dari pagi sampai sore itu hujan terus gitu kan. Nah itu mau nggak mau ya di saat cuaca tidak hujan, misalkan ada setengah jam nggak hujan, itu kita ngambil foto sebanyak-banyaknya gitu ya. Itu nanti sisanya ya biarkan Adobe Photoshop yang berbicara gitu. Tapi kalau memang kita punya keleluasaan waktu, misalkan kayak bisa nambah 1 hari lagi gitu, yaitu ya udah kita berharap besok supaya kita lebih beruntung gitu. Itu sering terjadi tuh kayak gitu. Ya memang paling nyebelin sih kalau itu terjadi, tapi kan kita masa mau marah-marah ke yang maha kuasa kan nggak bisa juga ya gitu kan. Gitu. Ya udah kita terima aja gitu. Tapi kalau memang itu kalau hubungannya sama klien ya, tapi ada juga yang kasus misalkan saya pernah ke Borobudur waktu itu. Tapi ini buat foto pribadi ya, bukan buat foto klien. Itu saya ke Borobudur, saya udah bangun jam 4 pagi untuk melihat sunrise di Borobudur. Kalau sunrise di Borobudur itu kan memang bayarnya semacam 450.000 gitu untuk masuknya. Apa 350 saya lupa. Nah itu
udah tuh, udah dengan semua harapan bakal seperti ini sampai sana, ya itu kayak di prank gitu kan, kayak di PHP bahwasannya eh, ternyata mendung gitu, jadi nggak ada apa-apa tuh gitu, udah aja gitu, udah sih, ya itu kalau gitu ya udah, terus eh, saya pulang yang menyesal sih karena udah bayar mahal tapi nggak dapat foto yang diinginkan. Terus kayak setahun kemudian saya datang ke situ lagi dalam rangka pekerjaan, saya dapat kesempatan untuk sunrise lagi, tapi itu lagi nge-hype-hype-nya orang sunrise-an di Borobudur gitu. Nggak tahu, mungkin untuk konten banyaknya ya. Jadi pas saya datang itu Borobudurnya rame banget dan agak-agak mendung, jadi memang nggak bagus juga langitnya. Itu dua kesempatan kan itu berarti ya. Terus nggak lama saya punya waktu kosong kayak 2 minggu gitu di bulan Juni Juli, itu kan kalau di Indonesia tuh lagi bagus-bagusnya cuaca tuh ya, bulan Juni Juli itu, Juni Juli Agustus. Nah itu saya balik lagi di sore hari, tapi terus di sore hari ya udah, itu untungnya cuma ada 15 orang di situ di Borobudur Sunset itu. Bayarnya sama aja sama Borobudur Sunrise, tapi bedanya yang ini matahari terbenam, nggak banyak, nggak terlalu nge-hype, jadi kayak cuman sedikitan gitu. Nah itu baru saya mikir ya udah nih, ini kesempatan saya gitu. Tapi kesempatan itu kan pada akhirnya saya dapatkan setelah 3 kali berkunjung ke situ gitu kan, dan kesempatan sebelumnya kan gagal gitu. Itu kalau untuk diri sendiri gitu. Kalau untuk klien ya mau nggak mau sih harus sihir yang berbicara, Adobe Photoshop yang berbicara ya. Tapi banyak juga yang menentang sebenarnya. Wah itu kan nggak boleh, kan fotografi itu harusnya apa adanya gitu, nggak boleh diedit-edit gitu. Tapi kalau kerjaan kita berkaitan dengan penugasan kan, kliennya nggak mau tahu, bukan nggak tahu mau gitu kan, nggak mau tahu gitu. Kira-kira menjawab nggak Pak Parling? Ada tambahan dari Pak Parli. Kalau sudah mau matret, kita sambil dengerin musik Mas. Mas tahu nggak Oasis Morioni? Itu tambahan dari Pak Parli. Apa? Coba nggak dengar? Kalau sedang motret, kita sambil dengerin musik nggak? Terus, Mas tahu nggak Oasis Morioni? Di skip aja itu pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir Mas. Oke. Dari Aljumri Mas. Mas, saya mau bertanya tentang rule of third. Itu bisa dijelaskan apakah rule of third itu sama dengan garis horizon, dan bagaimana cara mengatur komposisi gambarnya? Rule of third itu beda dengan horizon ya, apalagi Marcus Horizon tadi itu ya. Kalau Marcus Horizon kiper timnas itu ya. Jadi rule of third itu pada dasarnya gambar dibagi tiga secara mendatar dan secara vertikal. Lalu bagaimana cara mengatur komposisinya? Nah itu biasanya, bentar ya, saya coba cari contoh. Yang tadi ada yang rule of third nggak ya? Pakai komposisinya. Nah, mungkin ini bisa nih kali ya. Rule of third itu pada dasarnya ada 3 garis yang memandu. Jadi dibagi 3, ini saya gambar-gambar aja nggak apa-apa ya. Bisa nggak gambar-gambar nggak sih? Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Rule of third berbeda. Rule of third itu berbeda dengan garis horizon. Dan bagaimana cara mengatur komposisi gambarnya? Agak susah juga kalau dijelasin di sini ya.
mending googling aja dulu deh. Susah ngejelasinnya, harus pakai ada gambarannya gitu. Tapi itu salah satu basic yang bagus sih, membagi rule of third itu salah satu basic yang kepake terus, dan dia rule of third tuh ya banyak lah kepake sampai sekarang juga, saya masih sering pakai kok itu rule of third itu. Itu pembagian komposisi yang bisa dibilang kayak standar dan pasti bagus gitu. Itu pembagian secara rule of third itu ya. Kalau ngelihat, kayak harus ngegambar sih ya. Nanti deh. Nggak bisa di sini, Mas Abdul. Agak susah, tapi itu bagus sih. Maksudnya ilmu itu tuh bagus gitu, rule of third itu. Ya, tapi nanti dicari sendiri saja. Atau japri saya juga nggak apa-apa lah, kalau mau tahu. Baik. Untuk mungkin sesi tanya jawab sampai di situ aja, Mas. Tidak ada pertanyaan. Selanjutnya untuk sesi foto bersama. Ini saya stop share aja ya. Iya, Mas. Oke. Untuk sesi bersama, mohon kepada peserta untuk mengaktifkan kameranya. Untuk dokumentasi secara pada hari ini. Mohon kepada peserta untuk mengaktifkan kameranya. Ini ada 2 kali foto. Untuk yang pertama akan kita mulai ya. Yang pertama 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Yang sisi yang untuk slide keduanya. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk sesi foto bersamanya sekian. Dan selanjutnya sedikit kesimpulan dari saya. Mungkin nggak semua yang saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Ambudi. Yang dapat saya simpulkan lah dari tadi untuk memfotografi ini ada beberapa desain thinking atau pola pikir yang disampaikan oleh Mas Ambudi. Yang pertama adalah telusur tadi, atau kita menggali informasi atau survei lokasi, menggali potensi apa yang ada pada objek yang akan kita ambil gambarnya. Yang kedua adalah memutuskan sudut pandang, yaitu mencari sudut pandang atau angle, dari mana cara pengambilan mengambil angle yang bagus sebagai mendapatkan hasil gambar yang sesuai yang diinginkan. Yang ketiga adalah imajinasi ilustrasi, yaitu mengembangkan hasil akhir, membayangkan dan menganalisa cara pengambilan gambar tersebut. Selanjutnya adalah eksekusi, dan tadi Mas Fauzi juga mengatakan bahwa eksekusi ini adalah salah satu langkah yang wajib ya, yang harus karena eksekusinya harus dilakukan secara struktur agar apa yang kita ambil itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kelima adalah pasca produksi, yaitu adalah ini adalah percampuran ilmu sihir tadi kalau kata Mas Ambudi ke dalam hasil foto yang kita hasilkan. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya menginfokan kepada seluruh peserta untuk para peserta untuk diinformasikan bahwa kalau untuk link presensinya mohon ditunggu. Saya lanjutkan
Selanjutnya diberitahukan kepada para peserta workshop untuk kedepannya kami akan mengadakan kegiatan yang pertama workshop sketsa pada tanggal 22 Oktober dengan pemateri Irfan Dani. Yang selanjutnya yaitu adalah arsitektur Minangkabau pada tanggal 29 Oktober dengan pematerinya yaitu Ibu Rika Ceres dari Universitas Lantang Kuning. Dan yang terakhir adalah acara arsitektur Nusantara pada tanggal 5 November dengan pemateri Pak Eko Agus Prawoto. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada media partner yang telah mensupport acara kami. Yang pertama itulah Webinar ID, selanjutnya adalah iCan, Info.sayembara, ya, Video Ana Arti, SSC Riau, NBAPKU. Mungkin sekian kegiatan kita pada hari ini. Untuk link resepsinya, mohon ditunggu sebentar, akan dikirim oleh media melalui chat. Ya. Nah, untuk link presentasinya sudah dikirim ke chat di kolom chat oleh panitia. Mungkin untuk acara Artilak Press workshop fotografi teknik dasar fotografi menggunakan smartphone mungkin sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata dalam penyampaian. Akhir kalam, terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan terima kasih kepada Mas Pambudi, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.